Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratu Berlian dengan NIM 211-25884 dari program S2 Manajemen Logistik kelas 11E dengan dosen pengajar yaitu Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, CMILP. Nah, di sini saya akan mengerjakan assignment 5 yaitu desain layout warehouse. Sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya dikarenakan kamera saya yang sedikit bermasalah. Oke, kita lanjut. Di sini ada spesifikasi warehouse yang dimiliki oleh PT MMLog di Bandung, di mana PT MMLog ini membutuhkan tenaga ahli untuk mengatur warehouse mereka. Nah, dengan spesifikasi terlampir. Nah, setelah saya pelajari, akhirnya saya mendapatkan hasil untuk spesifikasi warehouse yang tepat untuk PT MM Log di Kota Bandung adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil dari uh, kesimpulan yang saya berikan untuk proses layout desain warehouse PT MM Log. Nah, jadi di sini saat kita ingin merancang layout, kita harus merancang layout berdasarkan satu prinsip aliran material atau flow principle, di mana barang dari receiving, QC, storage, picking, and shipping itu uh, berurutan. Yang kedua, menghindari cross-pad hand pallet. Nah, yang kedua adalah prinsip kedekatan atau proximity. Nah, di mana kita harus mengkategorikan barang ini sesuai dengan uh, kecepatan pengeluaran barang, yaitu ada fast, medium, and slow. Nah, di sini saya sudah uh, mengumpulkan atau memetakan barang-barang tersebut sesuai dengan uh, nama-namanya. Ada slow, ada fast, dan ada juga medium. Nah, eh, di mana kalau untuk barang-barang yang fast moving ini harus paling dekat dengan lokasi packing atau shipping. Nah, di sini that's why aku meletakkan barang fast moving dekat dengan packing untuk menghindari kos-kos adisional karena jarak yang cukup jauh untuk proses packing barang-barang fast moving. Nah, selain itu juga barang siap masuk itu harus dekat dengan pintu receiving. Nah, selanjutnya itu berdasarkan keamanan atau safety. Nah, safety di sini kita perlu memperhatikan jika emergency exit ini tidak boleh diletakkan barang apapun karena in case jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, apa alur alur keluar masuk barang ataupun manusia itu gampang untuk keluar. Nah, eh, selain itu juga untuk tidak menghindari kekeliruan pengiriman barang, saya meletakkan barang rusak atau reject ini jauh dari barang yang siap kirim. Alasannya agar proses pengiriman tidak terkendala akibat human error ataupun hal-hal lainnya. Nah, selain itu juga yang keempat kita itu harus memperhatikan prinsip pemanfaatan ruang di mana uh, proses alur barang ini tidak boleh proses alur barang ini tidak boleh ada barang-barang yang menghalangi proses keluar masuk barang. Nah, di sini kenapa saya meletakkan bubuk slow ini jauh dari tempat pengiriman barang karena saat penerimaan barang barang-barang yang slow moving seharusnya diletakkan uh, jauh jauh dari akses pengiriman. Nah, di sini saya letakkan kantor dan loker. Kenapa? Karena menurut saya kantor itu harus berdekatan dengan area keluar masuk barang. Sehingga jika ada sesuatu hal yang perlu tindakan dari manpower,
itu bisa langsung segera ditanggepin. Selain itu juga saya berikan tempat alat dan palet ini berdekatan. Saya dekatkan tempat palet agar estetika warehouse tetap terjaga. Nah, selain itu juga hmm, untuk daerah penyimpanan utama yang tadi fast moving itu harus ditempatkan paling dekat-dekat dengan pintu shipping di jalur tengah agar hasil akses hand pallet cepat dan mengurangi jarak picking mempercepat throughput. Nah, that's why aku taruh ini di bagian tengah-tengah sini. Nah, oh sorry. Dan untuk barang siap kirim ditempatkan tepat sebelum pintu shipping. Ini agar mudah diakses sama forklift dan hand pallet truck. Nah, that's why untuk barang siap kirim ini berdekatan dengan tempat alat-alat seperti forklift dan kendaraan-kendaraan lainnya untuk mempermudah proses uh, perpindahan barang. Nah, untuk daerah slow moving itu harus diletakkan di daerah yang belakang karena jarang untuk dijual. Nah, that's why aku taruhnya di bagian sini. Dan tidak mengganggu jalur utama. Nah, selanjutnya barang promosi. Barang promosi itu ditempatkan di area yang tidak terlalu jauh namun tidak mengambil jalur utama. Bisa ditempatkan dekat kantor karena sering dicek. Nah, di sini makanya untuk barang promosi saya letakkan di sini agar dekat dengan kantor. Once ingin mengecek barang-barang promosi, manpower mudah untuk mencari atau melihat barang-barang tersebut. Barang rusak atau kuarantin harus diletakkan di pojok terpisah. That's why aku taruh di sini berdekatan dengan toilet atau musola. Nah, barang rusak atau cair ini paling jauh dari shipping dan dari barang cair atau bubuk. Nah, di sini saya letakkan jauh dan memenuhi syarat isolate zone. Lalu untuk packing material atau kardus dekat area ready to ship atau picking di sini. Dan biasanya dekat kantor agak mudah dikontrol stoknya. Sorry. Ah, alright, adapun adapun uh, kesimpulannya dari hasil ini, layout ini kita perlu memastikan kalau misalnya layout yang udah kita bikin itu alur kerjanya jelas dan tidak bersinggungan. Yang kedua, akses cepat untuk area fast moving dan siap kirim. Keamanan terjaga dan pemanfaatan ruang optimal. Dan harus sesuai prinsip FIFO dan PEFO. Nah, dengan demikian, layout gudang yang dirancang telah memenuhi kriteria efisiensi, keamanan, dan kelancaran operasional serta ketentuan yang ditetapkan oleh petugas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.